Budidaya lobster saat ini menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Sebagai salah satu komoditas perikanan yang menjanjikan, lobster air tawar bisa dibudidayakan dalam skala kecil. Seperti diketahui, lobster memiliki harga per kilogramnya mencapai 200.000 hingga 300.000 rupiah. Namun, budidayanya bisa memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita. Kali ini, Erito Widya akan mengulas budidaya lobster air tawar skala rumah tangga dengan mengkolaborasikan dengan ikan nila dan ikan pleti. Seperti kita ketahui, segala jenis lobster termasuk hewan kanibal. Tapi di sini kita mix lobster tersebut dengan anakan nila dan ikan pleti karena keterbatasan kolam kita. Sungguh tidak diduga, dengan kolam yang berukuran 1 meter x 1 meter dan tinggi 60 cm, ketiga hewan tersebut dapat tumbuh berkembang dengan baik. Bahkan lobsternya sendiri dapat berkembang biak cukup lumayan. Bagaimanakah cara membudidayakannya? Terus simak video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini serta komen video ini. Lobster merupakan hewan air yang mempunyai ciri tubuh berwas-was dan adanya capit besar yang bergerigi tajam. Jenis-jenis lobster cukup bervariasi dengan ciri khasnya masing-masing. Dari segi habitatnya, lobster dapat dikelompokkan terdiri dari lobster air laut dan lobster air tawar. Lobster air tawar pun dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah red claw, yabi, red swam crayfish, black tiger, meren, dan masih banyak lagi. Secara sederhana, siklus hidup lobster terurut mulai dari telur, larva, lobster kecil, dan lobster dewasa. Kami membudidayakan lobster air tawar di kolam yang hanya berukuran 1 meter x 1 meter dan tinggi 60 cm. Dan karena keterbatasan tempat kami, kolam tersebut kami campur untuk pembesaran ikan nila dan ikan pleti. Seperti di video-video kami sebelumnya tentang pembudidayaan ikan nila yang beranak pinak luar biasa hingga kami harus menyediakan tempat untuk pembesaran anakan nila tersebut. Akhirnya, satu kolam tempat budidaya lobster kami campur dengan anakan nila dan kami coba pula untuk memasukkan ikan pleti di dalamnya. Dan ternyata ketiga hewan tersebut dapat berkembang biak dengan baik dan kami berhasil untuk mengembangkannya. Awal pertama kami memelihara lobster hanya membeli sepasang indukan, yaitu betina dan jantan. Tips dalam pemilihan bibit indukan yaitu pilihlah calon induk yang berkualitas, yang pertumbuhannya paling cepat, yang punya nafsu makan besar, gerakannya lincah, berwarna cerah. Dan disarankan untuk tidak memilih lobster air tawar yang berkepala besar tapi tubuhnya kecil, karena itu menandakan kekurangan makanan. Untuk media atau tempat pemeliharaan bisa dikembangbiakkan di akuarium, bak plastik atau fiberglass, dan kolam semen. Kami mengembangbiakkan di kolam semen karena menurut kami lobster air tawar lebih mudah dikembangkan di kolam semen. Kami pernah mencoba memelihara lobster di akuarium tapi gagal. Di akuarium lobster kami kurang bisa berkembang biak karena lobster hanya bergantung pada makanan yang kita beri. Sedang untuk lobster di kolam semen, mereka dapat mencari makan dari dinding-dinding kolam atau plankton-plankton yang tumbuh di dalam kolam, selain dari asupan makanan yang kita beri. Dan keuntungan budidaya lobster yang kita mix dengan nila dan ikan pleti adalah
dapat menciptakan ekosistem atau lingkungan kolam yang sesuai bagi kelangsungan hidup karena manajemen rantai makanan dapat berjalan dengan baik. Beternak lobster sebenarnya tidak memerlukan perawatan yang rumit. Untuk segi makanannya, kita bisa memberinya cacahan ubi, aneka sayuran yang dipotong kecil-kecil, kacang hijau yang telah direndam terlebih dahulu, atau cacing sutra sebagai sumber proteinnya. Untuk tips selanjutnya dalam pengisian air dalam bak kolam, jangan diisi secara penuh karena dikhawatirkan lobster bisa kabur. Bisa ditambahkan beberapa tumbuhan air seperti eceng gondok di kolam tersebut. Karena kolam kami mix dengan ikan nila dan ikan pleti, maka kami pasang aerator atau gelembung udara untuk suplai oksigennya. Lobster sifat alamiahnya adalah hewan kanibal atau pemakan sejenis, terutama spesies yang lebih muda atau sedang berganti kulit. Untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa memasukkan beberapa potongan pipa paralon dengan berbagai ukuran ke dalam kolam pemeliharaan. Ketika lobster yang lebih kecil diserang oleh lobster yang besar, maka ia dapat bersembunyi ke dalam pipa paralon yang sesuai ukuran tubuhnya. Pergantian air biasanya dilakukan 2 minggu sekali, dan panen lobster air tawar dapat dilakukan setelah berumur 7-8 bulanan atau berat lobster sudah mencapai 100 gram. Demikian sahabat video dari kami, semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda untuk memulai usaha budidaya lobster air tawar skala rumah tangga. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, serta komen video ini.